Baik, ini kita akan sedikit gambarkan mengenai jarak lokasi dari penemuan Emeril Khan Mumtaz yang kabarnya dari titik lokasi pertama Eril berenang sampai dengan di bendungan Enghalde yang kabarnya Eril ditemukan di bendungan Enghalde. Ini kurang lebih 5,1 km jaraknya dari lokasi pertama, dan kalau sempat baca-baca di media online, kalau berjalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, Vi. 1 jam kabarnya. ya, sekian menit ya, kurang Sekian lebih menit. gitu ya. Jadi jaraknya agak cukup panjang sebenarnya ya. Betul. Nah, apapun itu, tapi yang jelas kerjasama yang cukup baik yang dilakukan oleh sejumlah pihak di lokasi pencarian ya. Bukan jarak yang pendek sih, sebetulnya 5,1 atau sebagian media mengatakan 5,7 berarti. Iya, benar. Ini bukan jarak yang pendek tentunya, tapi kerjasama segala pihak tentu membuahkan hasil, dan alhamdulillah jasad atau jenazah dari Emeril Khan Mumtaz sudah berhasil ditemukan dan saat ini sudah berada di rumah sakit untuk proses pemulasaran. Dan semoga juga pihak keluarga, dalam hal ini Ridwan Kamil, juga segera tiba, perjalanan penerbangan juga lancar. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Dan bertemu dengan sang anak. Oke, kita juga akan mengupdate bagaimana berita-berita yang mungkin dapat diinformasikan di Swiss begitu. Dengan rekan kami sudah ada Amalinda Fiska Puspa Kirana, ini warga negara Indonesia di Swiss. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Linda. Selamat tengah malam dini hari di sana berarti. Iya, selamat malam dini hari, jam 2 di sini. Ya, halo. Mbak Linda, kalau terima kasih Mbak Linda, boleh diceritakan informasi yang mungkin berkembang juga di media Swiss terkait kronologi penemuan Eril ataupun proses pemulangan Eril, jenazah Eril ke Indonesia, seperti apa di sana, Mbak? Iya. Kalau di sini saya dengar aja ya, tadi pagi ada juga, saya juga malah justru tahu dari suami saya gitu kalau adik Eril sudah ditemukan, dan ini lokasinya seperti yang udah ada juga di media diceritakan kalau lumayan jauh ya, kalau dengan jarak tempuhnya sekitar 5 kilo. Ini ditemukannya di Eril ini ada di Enghalde, ini seperti hidrolik plant ya, jadi kayak dam gitu, jadi bendungan ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini dirilisnya dari kepolisian juga di Canton Bern, ada di official website-nya kalau pada hari Rabu itu ditemukan de Eril yang waktu itu hilang, dilaporkan hilang pada tanggal 26 Mei ya, begitu. Mbak Linda, bendungan ini seperti apa sih Mbak? Kalau secara fisik bisa digambarkan nggak sih Mbak? Besar, luas, kokoh, megah seperti itu atau gimana Mbak? Iya, ini lumayan besar ya. Jadi di daerah yang mengalir ke Are ini ada beberapa bendungan, dan salah satunya Enghalde ini, dan memang beberapa orang yang hilang dari Sungai Are ini itu memang rata-rata ditemukan di beberapa bendungan yang mengalirnya dari Sungai Are ini, dan salah satunya adalah Enghalde ini yang di mana lokasi ditemukannya adik Eril pada hari Rabu begitu. Mbak Linda, kalau boleh diceritakan sebenarnya untuk bendungan Enghalde ini memang masih bisa digunakan untuk berenang wisatawan atau mungkin ada jarak sekian yang sebenarnya sudah tidak boleh area masuk para wisatawan ini, Mbak? Oh enggak. Kalau bendungannya tidak untuk berenang gitu. Hanya itu menjadi apa ya namanya itu istilahnya ya. Jadi dari Sungai Are itu kemudian mengalirnya itu kalau dilihat dari maps kelihatan sekali kok. Jadi dari mulai titik pertama almarhum berenang ya. Jadi itu jaraknya sekitar kalau saya lihat dari maps itu nggak sampai 5 kilo, exactly 5 kilo ya. Cuman itu nanti arahnya menujunya ke bendungan Enghalde tersebut. Terus nanti bisa berlanjut lagi ke ada namanya Wollensee, itu danau juga ya, dan ada juga beberapa yang kadang ditemukannya paling akhir itu di Wollensee. Hanya saja kalau di Wollensee itu sudah jauh ya, sudah jauh sekali gitu. Nah kalau Enghalde ini jaraknya ya sekitar 5 kilo itu, seperti yang saya sebutkan tadi.
Iya, Mbak Linda, saya khawatir saya salah menyebutkan atau men-spellingkan begitu ya, Mbak. Titik awal itu kan apa namanya, Skonasteg ya, Skonasteg, dan akhirnya ditemukan di bendungan Engehalde. Itu 5 km. Nah, sepanjang 5 km Mbak Linda, itu tidak ada sekat ya Mbak ya. Dan secara kontur sungainya itu ada nggak satu titik yang mungkin ada bebatuannya atau mungkin ada semacam kayak barriernya gitu loh Mbak Linda? Waduh, kalau itu saya jujur kurang tahu ya. Karena saya untuk kondisi ibaratnya exactly bentuknya dari mulai lokasi pertama dia berenang dan sampai akhirnya ke Engelhalde itu exactly kayak apa saya kurang tahu ya, kontur sungainya dan segala macam ya. Cuman kalau ini kan ini hydraulic plants ya, jadi lumayan besar gitu, dan memang sebetulnya waktu ada peristiwa tersebut saya juga dan suami dan beberapa orang lokal di sini juga kami sebetulnya sudah berasumsi, tapi ya kita kan hanya berasumsi aja ya kalau mungkin akan sampai di situ gitu. Jadi seperti apa ya, stuck di situ ya gitu, dan akhirnya setelah lebih dari 1 minggu akhirnya alhamdulillah juga di Eril juga bisa ditemukan gitu. Iya. Mbak Linda, boleh mungkin diceritain juga kalau gambar yang kita dapat saksikan di bendungan Engehalde itu memang ada sebuah mesin dan juga memang sekitarnya dipagari, dalam arti ini memang kawasan yang pintu air ya Mbak ya? Iya. Ya, ini hydraulic plants ya. Jadi kayak semacam kayak untuk apa sih, sumber tenaga listrik ya. Iya, baik. Dan mungkin informasi yang Mbak Linda dapatkan sejauh ini bagaimana prosesi untuk pemulangan jenazah yang Mbak Linda ketahui ya mungkin. Ananda Eril Mbak yang diketahui. SOP-nya gitu. Iya, kalau dari sistem kan kalau ada kejadian seperti ini di sini, jadi kan kita harus melalui proses juga hukum yang ada di sini ya. Dan proses hukum di sini memang kalau ada kejadian hilang atau accident gitu dari foreigners atau turis ya, orang asing yang mengunjungi Swiss, itu kita prosesnya sampai dengan pengadilan gitu. Nah, cuman sampai dengan kemarin itu sudah diputuskan juga dengan otoritas setempat bahwa jenazah Ade Eril sudah boleh diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan seperti itu. Ya, mungkin karena ada faktor G2G juga ya, government to government gitu ya kali ya Mbak Linda ya. Tapi secara umum Mbak Linda, biasanya proses pengembalian jenazah kepada keluarga khususnya kalau menyangkut beda negara cukup sulit ya Mbak ya, biasanya ya? Kenapa? Sorry, saya kurang. Ya, kalau secara umum gitu misalnya, mungkin cukup sulit ya proses pemulangan jenazah antar negara ini? Kalau saya bilang sih tidak cukup sulit ya, karena yang pertama juga bantuan dari perwakilan ya, dari KBRI juga, jadi saya rasa sih tidak akan sulit ya, apalagi dari perwakilan keluarga di Eril juga ada ya di sini, pamannya dari almarhum juga ya gitu. Jadi saya pikir sih prosesnya tidak akan sulit gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Linda sudah meluangkan waktu berbagi informasi kepada kami. Salam sehat selalu Mbak. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga ya Mbak ya. Terima kasih, sama-sama. Ya baik, kita masih akan terus juga mengupdate pastinya ya nanti di keesokan hari akan seperti apa pemulangan jenazah Eril, pemakamannya juga. Yang penting kita doa bersama semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita beranjak ke tema utama berikutnya. Ini banyak sekali dukung-mendukung yang disampaikan oleh relawan dalam bentuk deklarasi dukungan. Tapi ricu kemarin, Vi. Nah, ini deklarasinya kan dimana kan kalau deklarasikan justru kan malah semakin memperkuat sosok yang didukung. Tapi kok ini seakan-akan kayak menggembosi dari dalam gitu loh ibaratnya ya kan. Ada apa sebenarnya? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.